Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin perkenalkan saya Pujo Ramhidayat dengan NIM A1C3230225. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perubahan iklim, yaitu tentang kekeringan akibat dari HTH atau hari tanpa hujan. Dalam video ini, saya akan membahas rancangan aksi adaptasi dan edukasi lingkungan sekolah terhadap resiko kekeringan, berdasarkan data dari hari tanpa hujan berturut-turut dari BMKG. Sebelum masuk lebih jauh, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menyadari bahwa perubahan iklim bukan lagi isu yang jauh dari kehidupan kita. Kekeringan, suhu panas, dan ketidakpastian musim sudah mulai terasa, termasuk di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, saya memilih topik ini karena menurut saya, sekolah adalah lingkungan yang tepat dan strategis untuk mulai perubahan. Dengan memahami data harian tanpa hujan berturut-turut atau HTH dari BMKG, kita bisa merancang aksi yang tepat sasaran, tidak asal-asalan, dan berbasis pada fakta ilmiah. Video ini akan menjelaskan mulai dari masalah perubahan iklim yang terjadi dan pendukung dari BMKG, dampak yang ditimbulkan, solusi aksi yang saya rancang, alasan mengapa solusi ini realistis, hingga ajakan untuk bertindak. Saya harap setelah menonton video ini, teman-teman dan seluruh warga sekolah bisa lebih paham bahwa kita tidak perlu menunggu bencana besar itu mulai beradaptasi. Justru langkah kecil yang dilakukan sekarang akan menjadi sangat berarti di masa depan. Mari kita simak bersama-sama penjelasan videonya. Kita mulai dari perubahan iklim. Perubahan iklim meningkatkan frekuensi dan durasi periode tanpa hujan di Indonesia. Ini menyebabkan kekeringan secara meteorologis yang berdampak pada lingkungan sekolah seperti tanaman mengering, suhu meningkat, dan air bersih berkurang. Mungkin selama ini kita mengira bahwa kekeringan hanya terjadi di daerah yang sangat kering seperti NTT atau sebagian Jawa Timur. Padahal data menunjukkan bahwa banyak wilayah di Indonesia, termasuk yang biasanya basah sekalipun, mulai mengalami hari tanpa hujan yang semakin panjang. Kekeringan secara meteorologis ini adalah kondisi di mana tidak terjadi hujan dalam jangka waktu tertentu, sehingga kelembapan tanah menurun drastis di lingkungan sekolah. Dampaknya sangat terasa, tanaman hias dan pohon peneduh biasanya membuat sekolah terasa sejuk, mulai mengering dan mati. Suhu udara di sekitar sekolah meningkat, membuat siswa dan guru merasa tidak nyaman, terutama saat jam pelajaran di siang hari. Selain itu, ketersediaan air bersih menjadi salah satu masalah, di mana toilet sekolah biasa terganggu, wastafel tidak mengalirkan air, dan siswa jadi malas mencuci tangan. Padahal, mencuci tangan adalah kebiasaan penting untuk menjaga kesehatan. Jadi, masalah ini bukan sekadar tentang panas atau tanaman laju, tetapi sudah menyentuh kenyamanan, kesehatan, dan kelancaran proses belajar mengajar. Oleh karena itu, tidak perlu memahami istilah dari tanpa hujan berturut-turut atau HTH secara dasar untuk merancang aksi yang tepat. Berdasarkan peta dari monitoring HTH dari BMKG yang diperbarui selama 20 Mei 2026, durasi tanpa hujan diklasifikasikan menjadi 6 kategori. Yang pertama itu ada sangat pendek, mulai dari 1 sampai 5 hari. Untuk pendek itu dari 6 sampai 10 hari, menengah dari 11 sampai 20 hari, panjang dari 21 sampai 30 hari. Untuk sangat panjang itu dimulai dari 31 hingga 60 hari, dan ekstrim itu lebih dari 60 hari. Nah, data ini penting karena menunjukkan secara ilmiah wilayah mana yang rawan kekeringan. Beberapa wilayah di Indonesia sudah masuk kategori menengah hingga sangat panjang, artinya sudah mengalami lebih dari 11 hari, bahkan hingga 60 lebih hari tanpa hujan. Kondisi ini memprihatinkan karena tanah menjadi kering, sumber air tidak terisi, dan ekosistem sekolah terganggu. Data ini bukan sekedar angka, tetapi alat untuk mengambil keputusan. Misalnya, jika sekolah berada di wilayah HTH panjang, maka adaptasi hemat air dan perawatan tanaman harus segera dilakukan. Tanpa data, kita akan bertindak sembarangan atau tidak bertindak sama sekali. Oleh karena itu, saya menjadikan data BMKG sebagai fondasi utama aksi adaptasi dan edukasi di sekolah. Sumber ini resmi dan bisa diakses gratis oleh siapa saja.
Setelah dari data, kita lanjut ke dampak terhadap lingkungan dan masyarakat dari HTH ini. Dampak HTH langsung terasa di sekolah dan masyarakat sekitar. Air bersih itu menurun drastis, vegetasi mati, suhu lingkungan naik, dan aktivitas belajar terganggu. Sekolah kehilangan ruang terbuka hijau yang seharusnya menjadi paru-paru dan area nyaman untuk istirahat. Ketika pohon mati, tidak ada yang menahan panas, sehingga halaman sekolah berubah menjadi tahan panas dan berdebu. Debu berterbangan kemana-mana dan berdampak pada kesehatan, seperti batuk, pilek, iritasi mata, hingga sesak napas. Kekeringan juga memicu risiko kebakaran lahan jika ada semak kering. Dari sisi psikologis, suasana panas dan tidak asri membuat siswa menjadi cepat lelah, kurang semangat, dan sulit berkonsentrasi. Olahraga dan upacara harus dikurangi atau dipindahkan ke dalam ruangan. Padahal aktivitas luar sangat penting untuk kesehatan fisik dan mental. Jadi, dampak HTH tidak hanya merusak lingkungan fisik sekolah, tetapi juga mengganggu kualitas pendidikan dan juga kenyamanan belajar. Untuk solusi, saya merancang aksi kombinasi antara adaptasi dan edukasi iklim. Adaptasi berarti menyesuaikan diri dengan perubahan, sedangkan edukasi berarti meningkatkan pemahaman tentang risiko kekeringan. Berikut 8 langkah. Pertama, kita akan identifikasi kondisi HTH di wilayah sekolah menggunakan peta BMKG. Kedua, unduh dan dokumentasi peta tersebut. Ketiga, analisis kaitan kategori HTH dengan dampak di sekolah. Keempat, kita buat materi edukasi seperti poster tentang HTH dan dampaknya. Kemudian yang kelima itu adalah laksanakan edukasi ke seluruh warga sekolah. Kemudian yang keenam itu implementasikan adaptasi nyata seperti hemat air, merawat vegetasi, dan mengatur aktivitas luar ruangan. Ketujuh itu ada dokumentasi kegiatan dalam bentuk foto dan laporan. Kedelapan, kita lakukan monitoring dan evaluasi sederhana. Sasaran aksi ini adalah seluruh warga sekolah, yaitu seperti siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Dengan melibatkan semua pihak, aksi ini akan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Solusi ini realistis karena beberapa alasan. Pertama, berbasis data resmi BMKG dan mudah diakses secara gratis. Tidak perlu jadi ahli iklim untuk memahaminya. Kedua, tidak butuh biaya besar, hanya ada alat tulis, print poster, atau bibit tanaman jika diperlukan. Tidak ada teknologi yang mahal. Kemudian ketiga itu bisa terintegrasi ke kegiatan rutin sekolah seperti edukasi saat pembelajaran IPA atau sosialisasi hemat air saat piket kelas. Kemudian yang keempat itu melibatkan seluruh warga sekolah secara langsung, yang dimana sehingga memiliki rasa terhadap program ini tuh tinggi. Siswa menjadi pelaku utama, bukan hanya guru. Kemudian yang kelima itu bersifat berkelanjutan karena bisa diulang setiap tahun saat musim kemarau. Sekolah tidak perlu lagi memulai dari nol. Kemudian yang keenam itu aksi ini bisa dicontoh masyarakat sekitar sehingga dampaknya itu meluas. Dengan alasan tersebut, solusi ini bukan sekedar teori, tetapi benar-benar bisa dijalankan oleh sekolah manapun, termasuk di sekolah kita. Oke, demikian penjelasan dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Oleh karena itu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih sudah menonton sampai akhir.